lalu dipegang jubahnya, lalu dia ketakutan karena dia benar-benar sembuh, padahal dia sudah sakit perdarahan 12 tahun. Sesuatu yang mustahil terjadi mujizat pada diri wanita. Lalu apa yang terjadi? Yesus noleh. Dia tanya, siapa yang pegang jubah saya? Para murid mungkin heran, ini orang gimana sih? Udah tahu orang desak-desakan masih tanya siapa yang pegang jubah. Ini banyak orang di sini. Yesus bilang tidak. Ada tenaga keluar dari diri saya. Ada yang pegang jubah saya dengan sengaja.
ada dua komunitas yang menemani kita pada sore hari ini dan juga sekaligus akan melayani kita di rekoleksi ini. Yang pertama ada dari komunitas Persekutuan Doa Gabriel. Mana? Hijau-hijau ya, hijau-hijau. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum tahu, PD Gabriel ini adalah PD-nya para pengusaha ini, gabungan para pengusaha ini. Yang senior katanya. Oh, yang senior. Kan katanya saya konfirmasi. Nah, kemudian kita ada juga nih satu lagi komunitas dari PD Rafael. Nah, ini juga PD pengusaha juga. Yang demi apa? Oh, Alunisem. Weh, banyak juga loh ada dari Alunisem juga. Saya berikan sambutan ini isinya adalah bahwa terima kasih sudah hadir pada malam hari ini, sore nanti hingga malam nanti. Kami sangat senang sebagai Romo Paroki karena saya bicara mewakili Paroki Santo Yosef Bejasun. Ini saya jujur kaget ya, banyak yang datang. Saya jujur kaget dan juga terharu dan terima kasih sudah hadir bersama kami di tempat ini. Saya diberi tugas sebenarnya oleh Pak Vincent untuk menjelaskan secara singkat sekali apa sih makna desain gereja ini. Maknanya apa? Kenapa kok warnanya begini? Kenapa kok bentuknya seperti ini? Kalau yang dari Majasa mereka sudah tahu, karena saya pernah menyampaikan pemaknaan itu ketika hari raya Natal, ya hari raya Natal. Jadi pemaknaan dari mungkin perlu dipahami dulu bagi para tamu yang hadir pada malam hari ini bahwa gereja ini interiornya pada waktu saya datang itu sekitar saya datang 2 tahun lalu. Itu memang kondisinya sudah agak memprihatinkan, sudah cukup lama ya 30 atau 40 tahun gitu, 30 misalnya. Sudah banyak yang bocor, sudah banyak yang kotor dan juga cukup parah keadaannya. Nah, sebelum saya datang itu Romo Parmanto membenahi seluruh gentengnya, atapnya dibenahi semua. Lalu kemudian saya merasa harus melanjutkan dengan memperbaiki renovasi interiornya. Nah, konsep dari interior ini adalah bahwa itu mengambil dari Injil sebenarnya, Injil Yohanes, terang telah datang ke dalam dunia. Ya, jadi konsepnya adalah terang, dan kalau ada terang, mesti ada gelapnya. Terang telah datang ke dalam dunia, yang gelap itulah singkatnya. Sehingga terang itu saya maknai, bukan saya ya, kami maknai sebagai warna emas. Ya, jadi banyak emas-emasnya. Lalu yang lain adalah warna hitam. Warna hitam itu adalah sebenarnya menggambarkan ya kegelapan real kita manusia di dunia ini hidup dalam kegelapan. Tetapi kita tidak berhenti berharap karena ada terang itu, karena terang cahaya itu sudah datang. Di atas ini ada Roh Kudus. Ini yang kami pasang pertama kali. Roh Kudus ini ada 12 bintang. 12 bintang itu tentu saja menggambarkan 12 rasul, 12 sub Israel, apalah tanda 12 itu sakral. Jelas saja ini adalah gambaran dari 12 rasul. Lalu ada 7 api yang warna merah, itu adalah 7 karunia Roh Kudus, dan Roh Kudusnya itu terbangnya keluar dan dia diutus sebenarnya untuk menemani kita hingga akhir zaman. Lalu di atas ini adalah gambaran dari langit. Langit itu gambaran dari bintang-bintang. Dan ini adalah bumi. Bumi ini ada, ya diwakili dengan motif-motif tanaman. Lalu ini bumi. Lalu itu tentu saja Yesus yang datang, ini adalah cahayanya yang memberikan kepada kita harapan. Nah, ini gereja belum selesai. Sekarang sakristinya sedang dibuat. Ya, emas-emasan juga sakristinya. Kenapa?
karena Anda harus tahu bahwa sakristi itu sebenarnya bukan ruang ganti baju. Banyak orang salah memaknai sakristi. Sakristi itu bukan ruang ganti baju. Saya juga baru tahu ketika saya mengambil S2 arsitektur itu, saya mengambil tentang sakristis, ruang suci. Jadi saya itu tentang ruang suci, bagaimana caranya mendesain supaya gereja itu menjadi sakral, sehingga ketika masuk itu nggak perlu bilang jangan ribut, dia diam dengan sendirinya karena dia merasakan sakralan. Nah, di tesis itu saya menemukan rumus-rumusnya, cara supaya sebuah gereja desainnya menjadi sakral. Dan ketika mempelajari itu, saya menemukan bahwa ternyata sakristi itu bukan ruang ganti. Itu bukan seperti panggung lalu di belakangnya orang ruang ganti pakai make up, pakai dandan karena dia mau tampil seolah-olah ini panggung pertunjukan. Tidak. Sakristi itu adalah ruang sakral. Makanya namanya sakristi, artinya suci, kudus. Jadi sakristi juga harus didesain sama sakralnya seperti imam. Sakristi itu adalah rahim Bunda Maria. Jadi sakristi itu rahim Bunda Maria, di mana imam yang keluar dari sakristi itu adalah Kristus yang keluar dari rahim Maria. Jadi sakristi itu suci, dan karena suci, dia juga tidak boleh didesain sembarangan. Harus ada salibnya, harus hening. Ketika orang masuk sakristi, dia harus diam. Selama ini kan banyak kita sakristi, wah ganti baju, cerita-cerita, tapi tugasnya ada yang latihan. Itu bukan tentang latihan. Sakristi itu ruang sakral, sama sucinya dengan pembina. Nah, ini belum selesai sakristinya, sedang kami buat, dan Anda lihat juga itu ada yang belum dipasang. Ini emasnya belum datang ke emas-emasnya. Lagi nunggu emas dari toko Semar kayaknya. Nanti mau dipasang. Artinya jujur saja kami masih membutuhkan dana. Jujur. Saya malu sebenarnya bilang, tapi nggak apa-apa dari uang jasa. Saya bilang saja, kami masih membutuhkan dana untuk penyelesaian renovasi ini. Kami sih mengharapkan pasca sudah bisa dipakai, dan sesudah pasca akan diresmikan oleh Bapak Uskup. Yang belum juga kami buat adalah tebaran rencana saya 80 bintang keliling. Tebaran bintang, karena bintang itu lambang cahaya, jadi nggak boleh satu dinding itu hitam blok. Kalau ada dinding kayak di sana tuh masih hitam, itu nggak boleh, harus ditempel bintang paling nggak ada satu di sini, sebagai penanda bahwa cahaya itu merata ke semua kegelapan, meskipun kecil dia saja. Dan bagian sini saya butuh 40, bagian sini saya butuh 40. Kalau ada duitnya. Kalau ada duitnya, saya akan tebaran bintang. Ya, lalu kaca-kaca patri ini kotak-kotak adalah gambaran dari keragaman umat bejas. Saya bisa bicara panjang tapi nanti kelamaan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, saya yang memberikan penjelasan tentang ini secara singkat dan terus terangan saya. Semoga kami umat bejas bisa dibantu untuk menyelesaikan ini. Setelah ini selesai, saya bisa bernapas lega. Selesailah sudah. Shalom. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu, ada sukacita sore hari ini? Bisa lambaikan tangannya? Iya, luar biasa ya. Kita bersyukur kita dikumpulkan Tuhan di tempat ini. Tentunya Bapak Ibu yang datang di tempat ini merindukan akan jamaah dan kuasa dari Roh Kudusnya. Oh ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya mau memperkenalkan diri. Kalau tadi sudah diperkenalkan dengan MC-nya, izinkan saya memperkenalkan diri lagi ya, boleh ya? Kita dari
yang berdiri di tempat ini, tim pujian dari PD Rapael, dan juga teman-teman yang berbaju hijau yang ada di depan dan ada sebelah kiri, itu dari PD Gabriel. Kami sungguh mengucapkan terima kasih kalau kami boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama kita melayani Tuhan. Oh ya, saya undang kita semua berdiri dulu ya. Dari tadi kan sudah duduk, mungkin masih capek duduk terus. Kita mau berdiri ya, kita mau muliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berikan salam tos dulu buat teman-teman yang ada di kanan kirinya. Mungkin yang teman-teman berbaju hijau, berbaju hitam bisa memberikan salam buat teman-teman kita yang ada di paroki Gereja ini. Ya, luar biasa ya. Kita semua yang ada di tempat ini siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, siapa yang di sini mempunyai sahabat? Ada? Ya, semua mempunyai sahabat ya, teman baik ya. Tapi sahabat yang ada di dunia ini tentulah berbeda dengan sahabat kita Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan apapun, Tuhan menjadi teman kita, menyertai hidup kita. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan suka, dalam keadaan apapun itu, Tuhan selalu ada di kita. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menyanyikan dan bergoyang dan bersuka cita. Bergoyang, suka bersama, untuk memuji dan
terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saat itu masalah demi masalah antri. Tidak pernah berhenti. Amin. Anda mengalami? Yes. Ya, nah, tapi yang luar biasa, bahkan di dalam sepanjang sejarah gereja pun kita semua tak terlepas mengalami duka cita ini. Betul? Gereja itu disiksa seperti itu. Kalau Anda pernah ke Roma, Bapak Ibu, Anda akan dibawa ke katakom. Anda tahu apa itu katakom? Itu seperti sumur. Kalau Anda masuk itu turun kira-kira 30 meter. Di situ itu ada lorong-lorong tikus dan jeruk. Tempatnya apa? Di situ orang Katolik tinggal. Orang yang metu. Sampai saat mati nih. Di situ banyak kuburan juga. Kalau Anda baru masuk pertama di salah satu katakom yang paling besar itu ada Santa Cecilia atau segini. Dia juga dibunuh dengan tangan yang seperti ini karena sebelum mati dia membuat dosa. Dia dibunuh di situ. Orang Kristen dikejar-kejar seperti itu. Semua duka cita Bunda Maria dialami oleh gereja. Ya, kita semua tidak terlepas dari duka cita itu. Tetapi Bunda Maria selalu menjadi teladan, teman seperjalanan, pendoa, dan ibu bagi kita semua. Amin. Dan malam hari ini, Bunda Maria akan menemani Anda dan saya. Amin. Kita akan dihibur olehnya. Ya, nah Bapak Ibu, kekuatan pengharapan Bunda Maria ini, teladan Bunda Maria ini menjadi teladan kekuatan pengharapan gereja kita semua. Maka bertahan sampai sekarang. Betul? Gereja wayah-wayah kayak apa, diseksa kayak apa, terus begitu. Semakin dipecat, semakin mengunggul. Betul ya? Semakin ditekan, semakin luar biasa. Ya, di Cina itu gereja tidak boleh bawa tanah ketok Katolik dipateni. Yang baru itu dari suster malah ada jangan gitu. Oh biasa kok iman itu. Kemarin itu suster-suster bedono itu kesaksian. Tiba-tiba banyak wanita-wanita dari Cina datang itu orang-orang datang dari suster. Lah nanti suster tiapol. Ribuan itu begitu keluar. Sehingga ini promosi panggilan sampai promosi dari suster. Diseksa di pantai ini mah, ini dari susah. Tak sembayangnya dari tenan loh. Oke ya, itu jadi itu kekuatan pengharapan dan itu terbukti dalam sejarah gereja. Ini akan kita renungkan malam ini bersama Bunda Maria. Maka Santo Paulus dalam kitab Roma 5:1-5 mengatakan sesuatu yang luar biasa. Saya bacakan Anda. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Satu Paulus ngomong apa? Gereja disiksa sejak awal. Gereja selalu ada dalam keadaan duka cita, tapi gereja tidak pernah kehilangan damai sejahtera. Amin. Gereja tidak pernah diruntuhkan, bahkan malah bermegah ketika sengsara dan orang. Itu bukan bangga, boleh aku sengsara kalau kita. Tapi maksudnya apa? Dalam sengsara pun mereka tetap tegar. Bermegah itu maksudnya dia orang himpun dengan kurang tidak. Betul? Betul ya? Itu bukti. Nah, Bapak
banyak duka cita. Bunda Maria sedih. Bunda Maria menangis, tapi tidak pernah kehilangan damai. Bahkan ketika penderitaan yang paling dalam, waktu Yesus wafat di sana, satu pribadi yang paling sedih hanya Bunda Maria. Para rasul sedih, ya, berarti kali-kali omah mancing meneh dadi nelayan, betul? Selesai. Tapi Bunda Maria kehilangan semuanya. Dia kehilangan anak tunggalnya. Tetapi Bunda Maria sedih. Orang tergede anakku mati, beda. Sedih. Kita lanjut dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Aku ini hamba Tuhan. Sabda sudah menjadi manusia. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia seperti yang amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bunda Maria tetap kuat, nangis, tapi pasti orang semakut terus, waduh kayak sampai 3 apa kan? Remason gitu. Waduh sampai 3. Kenapa? Injil tidak memang mengalahkan Bunda Maria apa-apa, Bunda Maria tabah, tidak. Tetapi Injil menjelaskan Bunda Maria bisa menerima jenazah Yesus. Anaknya yang lebih besar dari dia sendiri, berat. Tampani Bapak Ibu, Bunda Maria sedih, tapi tetap kuat. Amin. Rahasianya iman. Bunda Maria percaya anaknya akan bangkit. Caranya bagaimana? Tapi Allah tak pernah ingkar janji. Saya katakan kepada Anda, Bunda Maria percaya Allah tak pernah ingkar janji. Bahkan ketika semua keinginan Bunda Maria tanpa tidak ada satu pun yang dikabulkan Allah. Coba itu, waktu Bunda Maria mau ditawari mengandung Yesus, apa malaikat Gabriel sih ngomong? Kamu akan mengandung raja di atas segala raja, betul? Maka saya bayangkan pas Yesus bayi, Bunda Maria punya gendong Yesus begini. Tapi bintang itu, anak pulang nang dewe, naik gede dari raja ya nang, betul enggak? Betul enggak? Boleh enggak? Boleh, sama malaikat kok. Apa pernah Bunda Maria? Anakku lanang dewe, nek gede mati bisa lejo nang. Tidak ada. Tapi ketika keputusan Allah, anaknya itu mati disalib, Bunda Maria tetap tegar. Karena Bunda Maria percaya. Amin. Meskipun kenyataannya sepertinya tidak seperti yang dijanjikan Allah. Sama dengan Ibu Abraham, dijanjikan keturunannya seperti bintang di langit. Lawang bodohnya pun mulu-mulu, mana siji wae durung kok.
betul? Secara logika, tapi dia tetap percaya. Bunda Maria Yesus sudah mati sejak, tapi dia tetap percaya. Ya, Bapak Ibu, bahkan karena iman tetap bisa bermegah damai sejahtera dalam kesengsaraan. Bunda Maria tetap kuat tabah karena iman. Ya, inilah yang dikatakan tadi, pengharapan tidak mengecewakan. Nah, ini kalau teman-teman yang di Semarang sudah pernah lihat, tapi Anda mau saya kasih lihat. Kenapa? Semoga film ini bisa diputar. Kalau tidak bisa diputar, ojo ngamuk gitu. Ya Maria naik mati rapopo. Tuh ya, kenapa mau saya putarkan? Bapak Ibu akan melihat film ini dalam 5 menit. Ini saya potong-potong dari 27 menit. Untuk saya, film ini sangat berkesan. Multimedia, tolong di play dulu, dicoba apakah bisa. Kalau tidak bisa, tidak bisa. Karena tadi belum dicoba ya, tapi naik sedikit. Apakah soundnya keluar? Soundnya tidak keluar. Yes, bisa. Itu bisa film. Yes, oke. Ini bisa buruk mereka ini sekarang. Sini. Sini apa ini? Oke. Kenapa berkesan? Bapak Ibu, nanti yang kesaksian yang mau Anda dengar adalah kesaksian seorang wanita. Dia orang Indonesia yang sekarang sudah menjadi warga negara Singapura. Namanya Lendi. Untuk saya berkesan karena begini. Sebelum pandemi setiap tahun saya memberi retret di Singapura untuk orang-orang Katolik yang ada di Singapura, itu sudah setiap tahun. Nah, waktu pandemi saya tidak bisa ke sana. Jadi retret itu melalui Zoom, ya. Lalu suatu saat saya memberi retret dengan tema sukacita Injil, karena saya tahu waktu pandemi dengan KB kan private dengan tas resep nggak bisa stres KB termasuk pembicara nih, gitu. Nah, jadi saya sukacita Injil. Setelah selesai, ketua dari PD di Singapura telepon saya. Pak Vincent, tapi ketika Pak Vincent memberi renungan, saya ingat dengan teman saya Pak, namanya Levi. Kenapa? Pak Vincent tidak ingat siapa Levi? Saya Dito. Kalau dulu Pak Vincent kasih retret itu dia ikut kok. Tapi ya nggak pernah jadi panitia, tahu ya Bapak Ibu, jadi cuma jadi peserta kan aku yo. Lali kau masuk gilingan kabeh. Yang mana itu loh Pak, yang orangnya paling modis. Oh, yang kalau pakai itu vitamin kuning, rambutnya kuning, ya kan? Anteng-antengnya kuning, roknya kuning, sepatunya kuning kabeh. Jeronak praktik. Saya suatu kamunan, ada maunya orang modis, betul ya? Nah saya ini kan desainer toh. Jadi kalau ada perlu kita agak saya. Hari ini bulan ini pakai apa? Jadi saya ingat. Oh iya kenapa? Pak, ada videonya luar biasa. Kenapa? Pak, bulan itu 10 tahun yang lalu sudah divonis kanker. Tapi lalu bisa sembuh Pak, kanker payudara sudah dioperasi bisa sembuh. Tetapi Pak, beberapa bulan yang lalu menyebar ke seluruh tubuhnya dan ketika ketahuan sudah sampai stadium akhir dan divonis umurnya tinggal 3 bulan. Tapi yang luar biasa Pak, saya diberi videonya. Bapak Ibu, videonya 27 menit. Tapi saya potong-potong hanya menjadi 5 menit. Kenapa saya tidak mau cerita dengan Anda? Biar dia sendiri yang cerita. Anda lihat wajahnya orang yang divonis umurnya tinggal 3 bulan. Lampu dipadamkan, pintu teater 1 sudah dibuka. Ya, silakan play. In the world, 2 things is certain is death and tax. But these 3 months is doctor timing, it's not good timing. Okay. I'm Indonesian, now I'm already Singapore citizen. So I have been here in Singapore for more than 20 years. I'm married to Singaporean, my husband, going 9 years. Yeah. Okay. So, is that? Metastasis means that it's a spread of cancer. Then I did a PET scan, and the PET scan come out, it showed that I have 7 parts of cancer all over my body. Then I so I settled and wow, my body light up like Christmas tree under the PET scan machine.
is a metastasis of breast cancer that I have 10 years ago. So the several parts, where have it spread to? Origin from the breast? Yeah, origin from the breast, then the chest muscle, the back muscle, then the lymph node, lung, liver, the ovary and bone. So I said, oh, that is the perfect number in Bible. I don't think you have that time. The doctor said to stop. He said, your prognosis maybe about 3 months. I said, okay lah, I live with it lah. And so I still can breathe okay already lah. Lihat wajahnya. Then already I also find out the cost, do out my budgeting, everything. So the doctors have already given you about 3 months, and I believe that you're going to spend it, you'll have a quality life, in these remaining days. What are things that you plan to do? What are things that you're going to do? I would like to distribute my things on earth. I come naked, I go back naked. I didn't bring anything, I go back without anything. So it's like my asset, my whatever things I have, because I'm quite hungry on my bags, straw, Baju-bajunya dibagi-bagikan. all this kind of material things on earth. So I want to bless people, so I want to distribute, because this is the things that I will bring with me. So since I'm still sick, so I will do it now. But this 3 months is doctor timing, it's not God timing. So can God can give me another 10 years or no? Yeah. Those people who have been diagnosed with cancer and they are feeling depressed, they are feeling very helpless, even hopeless. What do you think they want to hear? What do you want to tell them? I think Those who are feeling very broken. I will tell them that if you got cancer or no cancer, nobody will die, everybody will die. You go out, hit by motorbike, also can die one. So with or without cancer, death come to everybody one day. And as a Christian, we already know that our destination is eternal life. You have to go to eternal life. You need to die first. Yeah. So, all Christians, we want to do good, we want to serve God on earth, so that we can join our Lord in the eternal life. I see a lot. The happy, joyful, and even naughty, all jokes. Now, I hope for the best. I prepare for the worst. So, if God wants to give me another 10 years, 20 years to glorify Him, I'm happy. But if you want to take me back tomorrow, I'm also happy. So, I want to fight this fight, and then I want to finish it. All glory only to God. If I ask you to quote a Bible verse that is sitting with you very well, what would that Bible verse be? So the one that I want to put on my niche, Timothy chapter 4 verses 7. Ayat yang I have fought a good fight, and I have finished the race. I have kept my faith. Thank you. I think my hands off you that you are so joyful. I don't know, maybe it's the grace from God lah. Amin. Itulah mujizat terbesar, bermegah dalam kesengsaraan, bukan karena dia kuat, karena Anda dan saya sebagai umat Katolik sudah mendapatkan mujizat terbesar. Apa itu? Hidup yang kekal.
Tidak ada satu kejadian di dunia ini yang bisa betul-betul merobohkan Anda dan saya. Amin. Itulah mukjizat yang malam hari ini akan disegarkan Tuhan kembali. Apapun duka cita Anda, apapun yang membuat Anda loyo hari ini, apapun yang membuat Anda mulai patah hati, hari ini dengan bilur-bilurnya, biarkan sekali lagi Yesus meyakinkan kepada Anda dan saya betapa kita dicintai. Bapak Ibu, Anda semua percaya bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa tidak ada mustahil bagi Allah, bahkan Allah bisa menciptakan segala sesuatu tanpa bahan baku. Percaya? Yang percaya katakan kanan. Sangat percaya, angkat kiri kanan. Sangat kamu percaya, tepuk tangan. Dan Bapak Ibu, Allah yang begitu Maha Kuasa itu di dalam Yesus mencintai kita sampai memberikan nyawanya kepada Anda dan saya. Anda percaya? Anda percaya Anda akan memulai hidup yang kekal di dalam Yesus? Maka apalagi yang bisa membuat Anda berduka cita? Amin. Itu yang kita mohon malam ini. Ya, mari kita belajar dari Bunda Maria. Mau ngomong apa? Bapak Ibu, penderitaan, rasa sakit, luka batin adalah bagian dari realitas kehidupan. Anda jangan mikir seandainya bojoku HP, seandainya aku bangkrut, seandainya rasa seandainya beres. Betul? Itu membuat duka cita diterima. Ya menunggu papaku. Ya bojoku nanti kalau sama ini tak. Jangan bilang seandainya saya tidak sakit, tidak. Itu realitas kehidupan. Amin. Seperti Bunda Maria yang mau menerima itu. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Memang kurang ngerti. Bapak Ibu, saya bisa berdiri di depan Anda saat ini. Tidak pernah sekalipun saya berpikir akan menjadi pembawa firman, memberitakan banyak orang, bahkan ngomong-ngomong ustaz belas tidak pernah. Tapi teman-teman, Anda tahu ini semua berawal dari apa? Mama saya masih hidup dan hidup sampai sekarang. Berawal dari papa saya yang meninggal usia muda dan hidup saya hancur karena itu. Saya pernah memutar Bapak Ibu. Karena hidup saya dihancurkan Tuhan, cita-cita saya dihancurkan Tuhan. Saya tidak akan cerita dengan Anda. Tiga malam saya di sini. Tapi justru dalam kehancuran itu saya menemukan Tuhan dan sekarang saya tahu kenapa itu semua diperkenankan terjadi dalam hidup saya. Bapak Ibu, dengan itu semua saya sedang dipertemukan dengan cinta Tuhan yang luar biasa. Saya dulu dibaptis dewasa, umur 17 tahun. Saya mengalami pertobatan yang seperti ini baru umur 35 tahun. 18 tahun saya orang Katolik, tiap minggu ke gereja, pantang dan puasa waktu Prapaskah, mengaku dosa, semua ritual saya lakukan. Sukacita Katolik itu tidak ada. Ya semua itu ritual, kewajiban dari Katolik ini anyep. Anda tahu Katolik anyep? Kalau mau gereja ya lu mau ning raine atas resep. Makanya kalau kena siteng. Betul? Tidak ada sukacita. Maaf, mungkin Anda nggak ngomong tapi dalam hati. Melu Yesus, melu Yesus. Betul? Mungkin Anda tetap berkata, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bukan dengan sukacita, tapi dengan aku percaya Bapa Allah Maha Kuasa. Sehingga aku lorong. Mungkin Anda tidak mau. Beda simpang di sini. Mana Romani ngomong ini, Bapak Ibu, ada yang mengampuni 70 kali 7. Ada ramani 7 jari, ini dirati. Romani kan itu tidak berjogo, ya sama ngomong. Siap-siap, gue mertuaku. Ya toh, terus sama Bapak Ibu, Anda bersyukur setiap saat Anda menurut baik dan jerati. Aduh, Romani biar listrik merah tahu ya ngomong-ngomong. Jajal sesuatu
Tetapi ketika saya berumur 35 tahun, anak papa saya meninggal secara mendadak itu, disitulah saya ketemu dengan Yesus, pribadi yang mencintai saya. Dan di titik itu hidup saya berubah. Dan sekarang saya mengatakan, amin. Anda semua orang istimewa. Tapi saya maaf, apalagi yang sudah sejak lahir jadi Katolik, tidak lagi menghargai imannya. Kalau Anda pernah tidak Katolik, Anda tahu rasanya perbedaannya. Dicintai Allah dengan baik. Oke? Janji keselamatan itu ada di tangan kita, Bapak Ibu. Yang ini, jadi itu semua realitas kita terima dulu. Nah, maka di dalam iman, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Karena papa saya meninggal mendadak, tangan mama saya masih hidup. Bapak Ibu, gue nangis, gue entah loe, gue entah metuin mana. Ya saya ditinggali adik-adik saya masih kecil, semua pola-pola dia seperti itu. Saya sok tangan nopo, ngerti. Saya alami bagaimana Yesus itu ada dan itu mencintai saya. Maka sekarang celakalah kalau saya tidak mewartakan Injil. Saya mengalami cinta yang sedemikian rupa, dan banyak orang Katolik dicintai sedemikian rupa, tapi tidak mau mengakuinya. Betul? Dan jika rezeki ngomong kebetulan, gundul-gundul itu. Betul? Jika orang ngomong puji Tuhan tidak ada, puji Tuhan tidak ada, gundul-gundul, angkat kita kan di rumah samu. Nah, bukannya puji Tuhan tidak. Betul? Lalu saya sembahyang, saya sambekan kalau ngomong puji Tuhan tidak ada. Oh, dan jago cisan gue. Ya, oke. Jadi menentukan tahanan cinta menjadi kehidupan pengharapan, membuahkan keselamatan dalam kasih karunia Allah. Rasa sakit diolah menjadi ketabahan, pengampunan, bukan menjadi kepahitan dan dendam. Amin. Bapak Ibu, apapun penderitaan Anda, apapun yang Tuhan boleh perkenankan terjadi dalam hidup kita, semua untuk kebaikan kita semua. Semua untuk keselamatan kita, Bapak Ibu. Kalau papa saya tidak mati mendadak dan saya tidak dijatuhkan, dihancurkan Tuhan, sekarang saya mungkin jadi konglomerat. Mungkin sukses sekali, nih stres. Karena mengandalkan diri sendiri. Dan maaf, kalaupun sekarang saya tegal, orang mungkin nih kayaknya kesaksian, nanti kemeringan Tuhan ini dulu. Aku tidak mau tegal, ya boleh ngompok sampai nanti gak kenal, betul? Tidak pernah setitik pun saya berpikir akan berdiri di sini dan menjadi saksi cinta Allah. Amin. Ternyata semua itu diperkenankan Tuhan terjadi karena ada rencananya yang besar dalam hidup saya. Ya, belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria menjadi teman yang memahami, bukan sekedar memberi nasihat bagi mereka yang hancur hati. Kenapa? Karena Bunda Maria telah melewati duka yang paling ekstrim. Maka kalau orang Katolik nggak ada masalah sembahyang kalau Bunda Maria paling tepat. Kenapa? Apapun yang Anda rasakan, Bunda Maria sudah merasakannya. Aku ini enggak. Aku Yosumu. Nah, saya mau sharing satu. Saya tadi di sini lihat sedang ada camp. Saya mau tanya di sini siapa yang alumni camp angkat tangan? Camp atau set sembarang orang. Angkat tangan, tepuk tangan untuk Anda semua. Semoga Anda masih punya sukacita. Yang belum ikut, aja keberatan. Saya mau bingung. Mumpung saya web. Oke, saya mau cerita ini. Saya di Semarang itu mengajar ya, saya dulu yang merintis camp Purwokerto. Saya tadi senang sekali mengajar Purwokerto, sudah bangkit ya. Dulu saya kalau mengajar Purwokerto itu belum ada kereta, belum ada apa-apa, masih rumah travel hitung jam dan Bapak Ibu. Karena travel yang dulu di blok tau, begitu foto aku kayak jadi putar mati ya. Oke, apa yang saya katakan? Kalau Bapak Ibu sudah ikut camp, kalau Retus itu kan ada waktu konseling, betul ya? Nah, saya mau cerita tentang ada seorang ibu yang konseling untuk saya menginspirasi. Ya, ibu itu dia dari paroki lain di Semarang, bukan dari katedral, saya dari katedral ya, dia dari paroki lain.
Ibu ini aktif sekali. Mungkin sedina rapat kemarin telung kali. Jadi aktifnya ngumpul stop lah kira-kira. Yo BKRI, ibu-ibu paroki, rapat ketika ketemu terus. Berarti kan aktivis. Suatu ketika konseling dengan saya. Pak Vincent, saya itu pengen loh jadi pewarta kayak Pak Vincent itu menceritakan kebaikan Allah. Namun ya aku ikut, saya tidak layak. Kenapa tidak layak? Pengikut aktifnya saja untuk sangat tinggi, Pak. Tidak layak, Pak, tidak layak. Saya itu tidak bisa melayani kalau bersaksi tidak layak. Kenapa? Saya bilang, Pak, itu saya mau sendiri. Kenapa, Bu? Pak, saya gagal. Gagal. Saya punya 2 orang anak laki-laki. Yang besar biasa saja bisa tadi ceritakan. Yang kecil itu saling sayang. Kenapa, Bu? Yang kecil itu ya anaknya lupa. Yang sakit sampai itu dihapusi kok baik. Tidak lihat toh. Waktu SMA, Bu, tiba-tiba saya seperti sambut gedeng, ngomong murid cewek, terus ngomong Bu ini pacar saya sudah. Tahu ya? Saya pecah. Wong bocah itu orang Katolik, tahu ya, masih ke kanan-kanan. Nah tapi piye? Betul ya? Aduh, dia sudah tahu saya anaknya sudah mau menikah, minta digugurkan, tidak bisa kalau Katolik, betul? Maka saya ragu-ragu Pak Ben menikah. Akhirnya mau, saya sudah bilang ke sekolah Bino, orang sahur mau masih, nanti makan tidur bareng ibu, kamu tetap kuliah, betul ya? Pokoknya anakku ini benono statusnya sama bapak ibu nih. Terus saya ngomongin bukan sampai sama tas, bukan gitu toh? Aduh Pak, ternyata saya salah Pak. Sudah kawin itu Pak di rumah berantem terus kan karena dua-dua masih anak-anak. Padu terus Pak kalau kirimnya buang apa tetap rumah sudah tinggal rokok Pak. Terus bapak itu matang menepah. Dan menepah anak loro. Saya bilang Pak, semoga dengan anaknya dan dirukun gitu ya. Wah Pak, semakin parah Pak. Terus anak saya itu sudah minta cerai. Terus saya bilang lagi kok kawin putih kawin gereja kok. Meskipun yang istrinya bukan Katolik kawin gereja Raisa gitu. Jadi anak saya itu yang kadang taat dengan saya tapi rapat berkunjung nih. Akhirnya ketika sudah lulus langsung minggat Pak. Minggat saya tidak diberi di mana rumah. Karena dia tahu dia ketemu aku mesti tak ojo-ojo irang terus. Dia di satu sisi menghormat kami kemudian yang rakuat. Tahu ya? Jadi anakku minggat Pak. Aku saya kira kalau mantu sih bawa menemui Pak. Terus jenis Pak Pak. Tetapi dia mantuku ya tahu. Kalau lewat Pak terus tak terima. Anakku minggat Pak. 5 tahun Pak saya tidak ketemu orang ketika baru mau. Aku senang Pak. Ini bawa bojonya kalau doang. Pak, bojone sampai Pak saya ini karena mungkin sudah sama-sama kira saya. Bojone sampai Pak, dan ini kan dana. Pak, piye coba Pak masalahnya penjelasan piye? Anakku bojone loro Pak. Betul? Yang kecil dana, Pak kasih jendela dana akan megah. Betul? Tapi loro dana, piye Pak? Piye penjelasannya? Ya Bapak Ibu sudah dimana jawabannya. Bapak Ibu kayak sinetron, betul ya? Buku ya, pas oleh kita rapat, kawin itu belum ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Masalah, itu kan masalah sampai mati, betul ya? Itu biar, tapi sebetulnya ada satu jalan keluar. Biar, itu bila-bila mati bisa ngapain sih? Udah kayak kopi itu, kayak isiannya gak sikit gitu. Betul ya? Pokoknya dari mati dosa membunuh Anda. Ya pasti tidak ya. Saya sampai rumah saya dalam hati Tuhan lapor kok kalau saya netral menurut lagi itu tuh solusi piye kita ya Pak kudu piye itu kan mentah kan Bapak Ibu tiba-tiba aku itu maksud Bapak Ibu dia tak selamat ini profesian ya Bu profesian dia toh Pak bukan aku loh profesian mujizat sudah terjadi piye toh Pak piye mujizat terjadi mujizat terjadi maksudnya Pak Peter piye toh Ibu Raindan toh Pak yo kata Pak kok saya bisa ngomong BKI yo dan orang aku nanggung yo orang Pak orang dan mujizat terjadi iya Pak maksudnya
edan. Betul? Sampeyan iku lho. Sing nglakoni lho ya. Kok iso dadi WKRI, iso dadi Regio Manica, ketua wilayah. Astagfirullahaladzim, betul ya Pak? Kok iso? Mukjizat terjadi. Bapak Ibu, oi Pak, nangis. Oh ya Pak, aku kayak jadi Pak. Bapak Ibu, gentenan aku sing takon, Bu, resepnya nopo? Betul ya? Ya betul tak? Resepnya nopo? Bapak Ibu ini yang betul-betul. Dia menangis, lalu mengeluarkan dari tasnya. Pak, resepnya ini. Yang saya, Ibu, Pak, sejak kecil tiap hari saya pulang sani. Bunda Maria itu kekuatan saya pas anakku ngomong dari petani uang, aku kuat kalau sembahyang saya. Anakku pas pagi tukaran kalau aku mau di kamar sembahyang saya. Aku rasa apa? Anakku pindah, aku mau ngebayar saja. Bunda, gue saiki sing nglindungi Bunda, gue raiso. Aku tetap. Tapi Pak, ketika anakku tekon gue bojoannya anak-anaknya, dunia kiamat. Karena dia tahu itu persoalan seperti itu. Betul? Aku harus mati. Terus aku harus bunuh diri. Aku masih pergi. Benar Pak, aku harus bunuh diri. Tapi aku berdoa bersama. Aku mau pamit kalau udah mati. Tapi jadi kok pamit ya sih. Terus ya, walaupun saya sudah kehilangan kata-kata menangis. Aku benar-benar menangis dengan sedih. Saya sendiri Pak, aku menangis. Ya, aku rata-rata bunuh diri. Nah, aku berusaha untuk ngomong sampai selalu isin, betul ya. Aku aktif, isin. Wes aku rasa enggak. Wes aku ngandalke ngomong baik. Ya kalau lindungi aku waktu aku mati, wes aku nemu semoga aku merokok. Terus, tapi luar biasa. Luar biasa nih. Sampai peristiwa kelima, Yesus Bapak disalib. Pak, aku kuat Pak. Nangis di salib, tapi Bunda Maria merangkul aku. Terus, Pak, Bunda ngomong ini. Aku suka.
Lihat kiri kanan Anda, kamu tidak tahu. Aku, betul? Kita semua gereja. Dan malam hari ini saya tidak hanya melihat bangunan gereja yang megah, tetapi semangat gereja Anda semua yang luar biasa. Amin ya. Yang ini jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Kalau kita diberi fasilitas seperti ini, puji Tuhan. Mau sekarang tempat itu ingat sampai foto-foto gitu. Kami itu tidak punya loh partai seperti ini, betul ya? Katedral saja kalah, betul ya? Nah, tetapi yang lebih dari itu yang penting adalah iman Anda yang luar biasa. Amin. Maka kami datang ke sini untuk suatu tema. Ya waktu itu kami datang ke sini lalu saya itu sampai melebuti mawah Bapak Ibu. Lalu orang itu bilang begini, ya saya kami ini sorry belum ada kursinya. Menurut saya belum apa perlu dikasih kursi? Ya. Menurut saya lesehan seperti itu enak. Oh, tidak ada kursinya, cuman berbeda cukup bukan? Ayo sudah, tapi saya bilang ngomong justru mumpung belum ada kursinya. Kita mau adorasi, karena begitu masuk saya bilang ruangan ini ulang-ulang luar biasa. Ini betul ya? Karena nanti kalau Anda terdorong yang masih bisa berlutut kalau mau dibawa boleh ya. Karena kalau adorasi itu suasananya beda sekali kalau kita duduk di bawah ya. Cuman memang kalau yang sepuh seperti saya merasa lagi risau. Gue kalau dia langsung sakit benar. Ya, tapi apa mereka nanti? Karena hari ini kita semua mau terima mujizat Tuhan. Amin. Pilih untuk baik saya dengan Romo adalah 7 sukacita Maria yang menyembuhkan. Kenapa kita pakai tema ini? Karena sekarang masa Prapaskah. Amin. Kita semua sedang kreatif, ya. Kita semua sedang tirakan, dan kita semua ingin disembuhkan. Dan kalau dulu saya cuma jasem ini tidak ke gereja nih, karena gereja ini jangan bermain takut kedua jasem. Ya, tapi kami ketangan doa, betul ya? Nah, waktu zamannya Romo Sani ya. Ya, itu lingkungan juga pernah ke situ. Maka saya bilang, Romo, di sana itu tempat Bunda Maria bertahta ya, begitu banyak mujizat terjadi di tempat itu. Lalu ini Prapaskah, ya, maka kita pilih tema ini. Maka kalau Anda datang ke tempat ini, apalagi yang jauh-jauh di Semarang, Bapak Ibu mau sampai tempat bis, sakit orang. Orang suka makan orang bilang gini. Pokoknya mereka berjuang sampai ke tempat ini. Bahkan sepanjang jalan kami melakukan jalan salib. Pemberhentian pertama adalah ngomongin orang ini sekarang siput. Pemberhentian kedua piaga. Rasa ngomongin gini-gini ya. Oke, tetapi kita semua datang karena kita ingin disembuhkan. Amin. Siapa yang malam ini ingin mendapat mujizat besar, angkat tangan kanan. Siapa yang sangat ingin angkat kiri kanan, sangat amat ingin tepuk tangan. Yes. Yes. Betul? Betul? Tangan kiri kanan di. Di. Yes. Saya ikut Yesus.
gereja. Kenapa Bunda Maria dijadikan bunda gereja? Apakah hanya karena dia ibu biologis Yesus? Tidak, pasti tidak. Lebih dari itu, Bunda Maria dijadikan bunda gereja karena Bunda Maria adalah murid Kristus yang paling pertama dan utama. Sebagai manusia, tidak ada seorang pun, saya katakan sekali lagi, tidak ada seorang pun manusia yang mengimani Yesus sedalam Bunda Maria. Maka Bapak Ibu, mujizat pertama terjadi di kota Kana atas permintaan Bunda Maria. Kenapa? Karena untuk mujizat perlu iman. Dan saya percaya itu Bunda Maria tahu. Kalau Bunda Maria tidak menyuruh Yesus, sampai sekarang mujizat tidak akan ada. Kenapa? Karena tidak ada orang yang percaya. Betul? Betul? Permintaan Bunda Maria, kalau Anda lihat nanti dibacanya, air menjadi anggur dan apa? Para murid menjadi percaya. Ya, jadi pertama kali mujizat terjadi karena iman Bunda Maria. Amin. Dan kekuatan iman Bunda Maria, Yesus membuat mujizat, baru yang lain percaya. Setelah para murid percaya, mulai mobil, betul? Terus percaya, sampai mau menjasam sampai akan percaya kami. Betul nggak? Diawali dengan iman Bunda Maria. Amin ya. Loh, Bunda Maria kalau beriman deh, doa lah, biungnya lah, betul? Mamanya kok orang lain melihat Yesus dari luar, Bunda Maria melihat Yesus setiap hari, dan pasti setiap hari manapun Bunda Maria sudah Yesus sudah mulai membuat mujizat-mujizat kecil, betul? Orang lain kan belum, ibunya belum. Ini aku kan ya, nek ngomong kok bijaksana banget, betul? Nek Bunda Maria sampai aduh udah kalau dimek karo Yesus mati, betul ya? Betul ya, kan Bunda Maria beriman dalam hati, betul? Saya yakin itu pasti terjadi. Bahkan mungkin yang ditulis di kitab Apokrif ya, Injil yang tidak termasuk 4 Injil itu yang malah dikutip dengan saudara-saudara Muslim waktu Yesus kecil bulanan lemah di kepal-kepal gini dan di mana mabur mungkin katanya cuma hati betul ya. Bunda Maria segera menjadi anakku kok bisa betul. Iman Bunda Maria pertama kali percaya anak ibu Gusti Allah. Amin. Ya ini lalu itu sebabnya Bunda Maria adalah sempurna di dalam iman, harapan, dan kasih. Amin ya. Tapi kenapa malam ini kita mau belajar dari Bunda Maria? Apa yang orang beriman selalu senang terus? Apa yang orang beriman kalau masalah? Pak saya akeh, betul? Betul kan ya? Ini kan semua percaya Yesus. Siapa yang tidak ada masalah hari ini? Bukan. Anak pernah? Nah, anak boleh. Kalau Anda sampai tidak ada masalah Bapak Ibu, kondone wis. Ora mungkin wong urip ora ana masalah. Ya para. Maka Bapak Ibu jangan sekali-kali berdoa, Tuhan hilangkan masalah. Oh, hilangin tenang loh. Hilangin masalah. Selama yang sate kambing ya menemui. Betul ya? Tidak. Apakah setelah kita beriman semua masalah hilang, penderitaan hilang, kekecewaan hilang, kesedihan hilang, tangisan. Kalau kesedihan hilang, menjasa merapai. Tempat ziarahnya rapai. Bunda Maria ditakon itu loe sapa wae nek ngono betul ya. Ono sing masalah utang, masalah bojone, masalah anake, masalah penyakit. Sing teko ambil masalah kabeh to. Betul ya? Dan lihat kiri kanan Anda. Itulah orang-orang yang bermasalah. Betul ya? Tapi puji Tuhan itu tandanya kita masih hidup.
Jangankan Anda dan saya yang kuat. Nah, Pak Uskup itu sakit. Monsignor Nakon itu gerah. Monsignor Pujo, Uskup Kulon itu gerah. Kanker. Sampai meninggal di sembahyang orang sakit uskupan. Orang malu-malu itu. Monsignor Tekno, Uskup Surabaya, meninggalnya apa? Kanker. Uskup. Ya jadi prodiakon main loro sitik. Terus berarti prodiakon kenapa tiga loro? Uskup loro, uskup. Astagfirullahaladzim. Kowe Mas Semarang, kemana jasa lama sih ngomong ini? Orang beda nih. Betul ya? Berarti aktivis untung, ngamuk. Kenapa bisa terus berarti ketua lingkungan ini? Kurang tua-tua tiga lingkungan ini. Kok loro kayak gini? Uskup ki loro, uskup. Ketua lingkungan ki loro. Ini untung ada sinar yang terang. Jadi saya melihat Anda ini waktu berlalu. Kalau saya bisa melihat Anda semua, saya melihat wajah-wajah yang sedang menertawakan diri sendiri. Nah, oke, betul ya, setuju ya? Kita tidak dilepaskan dari itu, Bapak Ibu. Tidak, bahkan kadang salib kita lebih. Wong liya itu korupsi, awake dhewe ra itu. Wong liya itu balas, awake dhewe ra ora itu. Emang kalau kita orang korupsi terus rezekinya lancar? Ora juga. Kebolongannya tetap bayar loh. Betul? Tetap yang mendapatkan kekuatan itu. Tetap salib itu ada kok. Betul? Tetap beban itu ada. Oke? Jangankan Anda dan saya, Bunda Maria yang imannya paling sempurna sekalipun, gereja katakan itu pun penuh duka cita. Nah, maka dalam gereja Katolik ada devosi 7 duka cita Bunda Maria yang sebetulnya kita lakukan di tanggal 15 September. Ya khusus itu, maka nanti akan dinyanyikan ada lagunya di puji syukur. Ini sok dilomati. Oleh si duka cita kan lain aja kan. Si nyanyi ini semua bunga boleh esok aja. Duka cita coret. Ya, nah 7 duka Maria. Jadi gereja memberikan Maria yang imannya sempurna, yang dipilih tidak sekedar menjadi ketua lingkungan, prodiakon, tapi Bunda Allah itu pun hidupnya penuh dengan duka cita. Betul? Siji. Nah, ini mewakili kita semua. Jadi gereja kalau buat begini itu tidak sekedar mau menuhankan Bunda Maria, tidak. Kita mau belajar, kita punya budaya luar biasa. Duka cita yang pertama, nubuat Simeon. Ingat? Bayi Yesus senang-senang itu ya. Ibu-ibu itu, nek anak lahir diselamatkan, senang tahu. Dipersembahkan. Apa kata-kata Simeon? Nanti sebuah pedang akan menembus hatimu. Oh iya, betul ya? Ini juga cita apa? Bapak Ibu, dalam hidup sering kita kehilangan kegembiraan, kita menjadi duka cita ketika ada kepastian sesuatu yang akan kita hadapi. Misalkan ada titik ponis, ada kanker stadium 5. Betul? Urip sehat. Mau kata-kata mangan kambing aku ora mangan, malah kambing iki sing anakku. Olahraga mlaku sampai selesai lae, betul ya toh? Wis ngene kok moro-moro kanker lho. Bapak Ibu, Monsignor Pujo ketika divonis kanker paru-paru, dia bukan merokok sama sekali. Hidup sehat, senang olahraga. Hanya karena kanker rapat karo romo-romo sing ngerokok kuwi. Betul. Sampai waktu dia divonis kanker romo-romo sak Semarang bertobat kabeh ora ngerokok. Karena mana harus kanker. Dia tidak merokok kok. Tetapi kadang-kadang kan romo-romo itu kabeh. Sehingga dia harus
diluruskan seperti ini. Beberapa waktu yang lalu kami pelayanan di LP, ya, Gedung Pani. Ada seorang bapak itu menantu dari seorang aktivis keuskupan. Ya, saya dengan Pak Sudarjan sangat tahu ya, bapaknya ini aktivis. Menantunya sekarang sedang merenggut di penjara tanpa tahu kapan akan keluar. Karena terus digambarkan sebetulnya hukuman mati yang menjadi hukuman seumur hidup tanpa dia berbuat apapun, hanya dijerumuskan orang lain. Karena dia diportir mesin dan datang ke dalam mesin itu dititipin narkoba yang dia tidak tahu. Rasanya koyok-koyok. Dan sekarang sudah hampir 10 tahun di penjara, anaknya kecil sampai sekarang remaja. Bisa jadi kita kadang-kadang dihadapkan pada sesuatu yang betul ya, seperti Bunda Maria yang senang-senangnya digandeng nanti pedang akan menghujat engkau. Ini yang pertama. Lalu yang kedua apa? Pengungsian ke Mesir. Bayangkan, anaknya masih kecil, bapak ibu. Anda jangan katakan Bunda Maria ke Mesir itu piknik, mau apa dewe, mana sate kambing, ya orang. Betul ya? Anda tahu pengungsi. Bapak ibu coba lihat Injilnya. Itu Yusuf itu pas turun di Penikolungo, kalau pernah celengkrak berarti apa? Tidak persiapan apa-apa. Kalau satu Yusuf itu pekerjaannya tukang kayu, langganan itu nih boleh Nasaret, betul ya? Nah kalau tiba-tiba lu mau Mesir ini memang nopo, berarti jangan cuma bilang wah enak lu Mesir, itu jauh. Tidak, di sana tidak ada sedulur orang apa-apa. Kon urip ning kono dan malaikat ilang dari rapopo, manganto, kowe tak sakoni krono. Tidak ada loh. Bahkan dalam satu dokumen namanya Patris Corde ditulis oleh Paus Fransiskus bagus sekali. Di Mesir, Santo Yusuf benteng tulang sampai kepala ke bawah, kaki di atas. Golek duit, gue murid bisa bawa anak bojone. Bayangkan dia tukang kayu, langganan hilang kabeh. Persis kalau Anda tiba-tiba di Mesir jadi pengungsian. Bener-bener mana nopo, kok piye, ranggoman, betul? Ini yang dialami, ketakutan. Lalu diancam akan dibunuh, pediluan ini, betul ya? Mana-mana, mungkin orang sudah bersini, aduh, saya kasih memang tadi Yusuf orang, kasih memang tadi, itu terjadi. Dan itu orang itu sedih mengalami itu, betul? Itu yang terjadi. Ya, ketidakpastian nanti seperti apa? Bapak Ibu, Anda pernah mengalami ini? Pernah. Dan saya sangat pernah. Waktu apa? Pandemi. Betul? Pandemi waktu itu. Tuhan karena ini pucuk FG. Saya tidak tahu. Mungkin Anda yang pegawai negeri tidak itu merasakan bayaran tetap terus malah mau mau tanggungan kalau mau pengen mau itu ya. Kami yang pengusaha, saya ini gaweannya gawe jas nganten, nguripi 60 keluarga, 60 karyawan. Mantep orang mau order, jelas orang makan kok. Wong sapi ora kok kawin kok betul ya. Dibuatal ke kabeh, aja butuh. Tapi karyawan terus tidak mangan kabeh, anake kerja kabeh, tidak ada omset sama sekali, tidak tahu ini kapan berakhir. Ngalami peteng dedek iki sesuk piye. Kalau Anda dan saya pernah mengalami, Bunda Maria lebih dulu mengalami. Malaikat tidak pernah menjamin. Engkau neng Mesir, boleh no catering. Betul? Mangkat selamat piye. Ya, ini bukan kita yang kedua. Yang ketiga, bila Yesus dibayar Allah, Bapak Ibu, itu Bunda Maria dengan kecemasan luar biasa. Kalau nanti Anda baca perikopnya, waktu meninggalkan bayar Allah itu 1 hari perjalanan, dia kosong, Yesus hilang. Betul? Ngomong karo bapaknya, itu kan kira-kira begitu Bapak Ibu. Zaman dulu itu orang Yahudi itu kalau sembahyang, ya dibayar Allah. Kalau cara kita kalau saudara-saudara kita Muslim, jadi orang
Ordene bocah ini, ora iso intian, lanang kene wedok kene, ngono ya toh. Nah, Yesus yang umur 12 tahun itu belum ada balik. Persis seperti saudara muslim kalau ada anak laki-laki yang belum hitam, kuwi entuk melu ibune, betul? Entuk melu bapakne, betul ya? Maka Yesus ketika hilang mata, belum melu puluhan ribu orang jalan. Bunda Maria mikir oke kalau bapakne mikir kalau ibune. Sudah jalan 1 hari, 1 hari berjalan, dia sadar, Pak, Yesusnya hidup, kira-kira gitu ya. Kalau Anda baca perikopnya, Bunda Maria kembali Allah itu 3 hari. Kenapa? Bunda Maria tidak tahu kalau Yesus ketinggalan ini baik Allah, betul? Maka selama 3 hari ini bingung ini anakku tinggi, kenapa kok pulang 3 hari? Takon mana? Zaman bisa belum ada HP, betul? Maka setiap kali mungkin masuk juga, ya anak saya tidak jauh lagi, udah coba putanya saya, belum anak orang. Bapak ibu, terutama bapak ibu yang sudah punya anak Anda hilang, Anda tidak tahu di mana rasanya goyang-goyang. Apakah 3 hari Anda enak makan, enak tidur? Udah pada masuk mangan, masuk turun. Bapak Ibu, dalam hidup kita juga sering mengalami seperti ini. Betul? Gusti, aku sebayar dosa sampai kurang 10 aku. Oh, kurang mami betul ya? Kisah-kisah udun segimana di kanker Gusti, betul ya? Aku Gusti, aku jodoh Gusti, dan saya coba model kolektor, ini biar Gusti, betul? Pernah ada mengalami seperti itu? Oh ini bisa Gusti kalau orang bisa jadi. Yang keempat, pertemuan di jalan salib, menghadapi penderitaan orang yang paling dicintai adalah penderitaan yang paling berat. Betul? Saya tidak usah memberi contoh. Anda semua pernah mengalami. Betul? Mungkin masalahnya tidak di Anda. Tapi kenapa kok ada juga masalah kok yang ngomong. Betul ya? Terus diklik-klik. Kenapa kok ibu apa kok yang ngomong kok itu masalah kok yang ngomong. Betul? Anda yang sedih. Ini kesedihan yang keempat. Kesedihan kelima, ketika berdiri di kaki salib, melihat Yesus yang tercapik-capik kesakitan, maka Bunda Maria bersedih dan menghadapi kematian dan keputusasaan fisik. Bapak Ibu, dengan sakit penyakit kita sering bersedih, betul ya? Kok nyari, kok semakin parah, betul? Ya? Kita ada yang kesedihan karena kondisi fisik kita, betul? Ya, bahkan kita kehilangan kegembiraan itu. Lalu yang keenam, Bapak Ibu, ini yang saya renungkan paling berat. Ketika Bunda Maria harus menerima anaknya yang tunggal, tapi sebagai jenazah, menghadapi duka mendalam dan kehampaan. Bapak Ibu, saya mendengar dari beberapa orang tua yang kehilangan anaknya, yang anaknya meninggal lebih dulu, apalagi yang meninggal dalam usia muda, itu dia katakan, abote pengsek ini Bapak Ibu mesti mati. Betul ya? Kalau orang tua kita meninggal, dia sedih, egois. Betul? Tapi kalau anak kita yang meninggal, rasanya nenek sholat dengan betul. Nenek saya, papa saya itu meninggal umur 53. Jadi nenek saya waktu itu masih relatif sehat dan kuat. Akhirnya nenek saya meninggal 90 lebih. Dia bilang semangatnya ketika papa saya meninggal, rasanya aku sehat. Betul? Bahkan kami punya seorang teman pengajar SEM di Semarang, namanya Pak Win. Dia punya anak yang sudah mekar-mekarnya, anak pria satu-satunya dalam usia 17 tahun meninggal karena kecelakaan. Motornya itu nabrak tronton yang berhenti dan langsung meninggal dunia. Itu paling berat.
Bahkan dia bilang, Vincent, berhentilah. Yang paling abot Pak Sopo Pati, pas ngedusi. Anak laki-laki ini sangat dekat dengan Pak Win. Anaknya baik sekali, sangat dekat dengan kami para pengajar. Lalu Pak Win itu minta dengan petugas kematian, aku dulu saya ngedusi. Dan ketika itu Pak Win ada tidak, wah, kenapa? Vincent, kayak di sini tak dusi. Nah, aku ngedusi tak sembayang, besok jadi wong, besok sukses, besok layani Tuhan kaya aku, ben ngene ben ngono. Tapi saya kita dusi, wis jadi makin. Tak dusi kalau tak selesai. Kita terakhir done kan sini gue tak dusi. Papa Reza itu penderitaannya luar biasa. Amin. Ya, saya tidak pernah mengalami ini. Wong bojowe ada anak. Tapi ada gambaran. Bahkan Bapak Ibu mungkin sampai pada pertanyaan, Gusti Allah kuwi ana apa? Gusti Allah sayang karo aku apa? Betul? Maka tidak heran kalau di atas salib Yesus katakan, Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Bukan karena Yesus tidak percaya kepada Bapa, tapi Yesus mau sama dengan kita yang kadang merasa Gusti kowe omong apa? Ya, dan yang ketujuh, pemakaman Yesus menghadap